Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antu yayal qalbi binuri ma'rifatika barna bada rabbi yasir wa la tuwasir rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sari fi sa'iril asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuba illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Nah, ya kan komanya ada, jangannya titik, disalahkan orang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau dekati salat, koma. Nah, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Salat saja jangan didekati, apalagi menggawi. Nah, jadi dalam keadaan mabuk jangan kau dekati salat, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan. Jangan kau hampir masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Nah, jadi di sini yang maksudnya artinya mabuk itu ada dua arti. Mabuk secara syariat dan secara hakikat. Kalau mabuk secara syariat itu adalah orang yang baru minum minuman keras. Jelas kada kawa inya aja berjalan tajuriring, apalagi melaksanakan salat. Nah, itu secara syariat. Kalau secara hakikat kayak ini, janganlah kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk itu arti kepada hakikat yaitu dunia. Mabuk dunia. Dunia itu sama dengan batang tubuh jasmani. Nah, jadi jangannya bahasa kasarnya, janganlah ikam sambahyang mengandalkan awak. Janganlah ikam salat mengandalkan batang tubuh. Karena batang tubuh ini mati. Karena batang tubuh ini la haula wala. Jelas tidak bisa kita salat. Nah, jadi yang salat itu bukan batang tubuh tapi rohani. Rohani banyata kepada batang tubuh. Kalau batang tubuh ini tidak sembahyang tapi disembahyangkan karena benda mati. Nah, tidak bisa salat. Karena batang tubuh kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya apabila kita nih merasa kita nang salat, merasa jasmani kita salat, ya nang sering urun mengemukakan di dalam surah Al-Maun ayat 4 dan ayat 5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka aja bagi mereka yang salat, bagi mereka yang salat, mereka yang salat. Mereka itu yaitu bubuhan kita ini. Bilanya bubuhan kita ini yang salat, celaka. Wail. Kenapa? Karena benda mati kawal salat nih, benda mati ini mayit hukumnya nih. Nah, yang hidup itu cuma roh. Nah, itu tadi janganlah kamu dekati salat atau melaksanakan salat kalau kamu mengandalkan jasmani, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu lakukan. Nah, jadi siapa nama lakukan salat diri yang sebenar-benarnya diri. Janganlah kau hampir masjid. Nah, ayo jangan menghampiri masjid apalagi masuk ke dalam masjid. Kenapa? Sedangkan kamu dalam keadaan junub. Apa itu junub?
Nah, junub ini kan najis. Karena junub ini ada dua, najis ada dua. Najis jahir dan najis batin. Kalau najis jahir, junub jahir, kawa diudui, kawa dimandii. Kalau najis batin, apakah bisa dimandii dengan banyu? Tidak bisa. Karena najis batin itu adalah wujudu janbun najim la yuga sirau janbun. Wujudmu itu dosa yang sangat besar. Kenapa? Bilanya kamu merasa bisi wujud, berarti dosa besar. Kenapa jadi dosa besar? Karena yang wujud itu hanya Allah. Lihat tauhid sifat 20. Sifat Allah Ta'ala satu, wujud artinya ada. Lawannya kita kan ada. Nah, yang adanya si ada, ya diri Tuhan yang ada. Kita anak merasa diri kita ada lah. Iya, nang dosa besar. Wujud janbun najim la yuga sirau janbun. Wujudmu itu dosa yang sangat besar. Supaya jangan kita wujud dosa besar, khuruji ke angka bihilakan anak, keluar engkau nang rasa daripada rasa wujud engkau. Keluarkan bersihi. Nah, jadi mandi junub secara hakikatnya artinya hilangkan akuan kita. Jangan kita yang ada, jangan kita yang hebat, jangan kita yang kuat, jangan kita yang hidup. Jadi dibersihi. Yang namanya artinya dikeluarkan wujud kita, berarti kada lagi bisi wujud, disapui, dimandii. Contoh, di rumah nih pernya ada ratek, ada rigat, kita sapui, berarti hilanglah, kada lagi. Nah, sama lawan kita bilangnya kita merasa bisi wujud, hilang akan, mandi, bersihkan. Kada lagi, yang ada siapa? La mawjuda bihaqi ilallah. Kada ada nang sebenar-benarnya mawjud, hanya wujud Allah. Di dalam surat Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najasun fala yaqrabul masjidal haram. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis dan janganlah kau dekati tempat masjid-masjid. Nah, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Orang yang musyrik itu orang Islam, tapi dia syirik, musyrik syirik. Kalau orang yang kada Islam itu kan sudah nyata, sudah orang kada Islam itu kan orang kafir. Sedangkan orang Islam bilangnya inya musyrik najis. Nah, innamal musyrikun najasun fala yaqrabul masjidal haram. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Orang Islam kada pinandu lawan Allah berarti najis. Ini Al-Quran surat Taubah ayat 28. Supaya jangan najis ya dikeluarkan tadi. Kalau jika engkau hilangkan anak, keluar engkau rasa daripada rasa wujud engkau. Berarti wujud kita kada lagi jasmani, ampun siapa? Jelas ampun Allah. Hati ampun siapa? Jelas hati ampun Allah Ta'ala. Roh ampun siapa? Jelas roh Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini orang yang syirik itu adalah najis besar. Makanya malam nisfu sabar itu segala amal-amal ibadah tidak diterima. Di antaranya yang pertama dosa syirik, ranking pertama. Yang kedua dosa durhaka kepada orang tua, durhaka kepada suami, dan orang yang pendendam. Jadi syirik ini di antaranya yang nomor satu, ya. Dia beramal tapi syirik, dia beribadah tapi syirik. Bagaimana? Contoh, kalau kita umpamanya diri kita najis, diri kita rigat, lalu kita bawa beramal jelas tidak sah, kita bawa salat jelas tidak sah, kita bawa berzikir tidak sah, karena kita merasa wujud diri kita najis. Dikeluarkan wujud kita. Kalau jika anggap hilakan anak, keluar ikam nang rasa daripada rasa wujud engkau. Makanya rancak oleh kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya aku berlindung kepada Allah, aku berbuat kepada Allah. Bila kita berlindung kepada Allah, jelas terlindung. Kada ada lagi diri kita, siapa yang ada? Wujud diri Allah Ta'ala yang tunggal. Nah,
Jadi bila kita sudah berlindung kepada Allah, berarti kada lagi wujud kita wujud Allah. Kada kita sombong, kada kita takabur, kada lagi berisi diri. Diri Allah, wujud Allah, sifat Allah, asma Allah, fi'il apal kelakuan Allah Ta'ala. Nah, belajar amunah Allah Ta'ala ini najar. Kayak apa nam artinya ibaratnya berbuat maksiat. Nah, berbuat baik siapa? Ma'asabaka min hasanatin pamin Allah, wa ma'asabaka min sayiatin pamin nafsik. Katakan bilanya daripada kebaikan itu daripada Allah, anugerah Allah. Bilanya kejahatan nafsu kamu sendiri. Tuh. Kadang mau menyentuh Tuhan lah, Tuhan sugih. Nah, ayo. Ya kadang-kadang tak Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala, oh dipinan duit. Ini akal, ini nafsu. Ini diberikan Allah Ta'ala akal, diberikan nafsu. Bilanya baik akal di sini hukumnya, bilanya akal baik nafsu di sini hukumnya. Nah, contoh rencap ulun mencontohkan lah. Nah kayak ayam, hintalo ayam, nah kayak ayam bahira tahi ayam. Padahal dari ayam juga. Nah bilanya kada baik di sini andaknya, bila baik di sini. Nang kayak gumbaan benih. Jadi dibuat dulu benih, digumba, lalu di sini gugur benihnya, di sini gugur gayangnya. Benihnya dibuat ke dalam kindai, gayangnya dicucul, disalukot, dibanam lawan api. Itulah ibaratnya diri kita lawan diri Allah Ta'ala. Nah di sini, nang ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jadi janganlah kamu dekati salat, apalagi melaksanakan salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk ini urusan dunia, ya atas batang tubuh. Makanya apabila kamu beramal beribadah selama masih di dunia, jelas tidak terima. Ini kan ilmu hikmah, ilmu mantik. Maka ya bejar kami beramal di dunia. Nah, maksudnya itu dunia jangan merasa awak nang beramal. Orang akhirat itu roh. Orang dunia batang tubuh, orang akhirat roh, berarti roh nang bamal. Jadi roh ada di jasad, orang akhirat ada di dunia. Jadi yang beramal itu pada hakikatnya orang akhirat itu roh. Jadi orang akhirat ada di dunia, bukan di dunia yang beramal, bukan orang dunia yang beramal, tapi orang akhirat beramal beribadah ke dunia. Jadi orang akhirat nang beramal di dunia, bukan orang dunia nang beramal. Kalau orang dunia ini lah wala ini mati mau tu qabla anta maut. Makanya ini kan disembahyangkan kala. Nah aku sembahyangkan ya karena batang tubuh ini lah wala. Kada kawa sembahyang, kada kawa salat. Melainkan yang salat tadi adalah diri. Nah, jadi syirik ini dosa ranking pertama karena di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dalalan baida. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang lain dari syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat yang sangat jauh. Jauh benar sesatnya. Jauh benar sesatnya kalau mengenali diri Allah Ta'ala di luar daripada dirinya. Karena ujar baginda Rasul, man talabal maula bi ghairi nafsi faqad dhalla dalalan baida. Barang siapa mengenali diri Allah Ta'ala di luar daripada hakikat batang tubuhnya, sesat yang sangat jauh. Nah, makanya dosa besar wujud kamu. Jadi dosa besar seberetannya. Jangan sarik ibadahkan dosa besar, jangan sarik. Kenapa? Karena bilanya kita merasa berisi wujud, terampuk wujud Allah Ta'ala. Bila kita tuh merasa melihat, terampuk lihat Allah Ta'ala. Bila kita merasa berjalan, terampuk kudrat Allah Ta'ala. Bila kita merasa berisi hidup, terampuk hidup Allah Ta'ala. Nah, jadi kita ini kadada la haula wala la tatarak jarratun illa biiznillah. Tidak bergerak sekecil debu pun kecuali dengan Allah. Apalagi batang tubuh yang ganal.
Batang tubuh yang besar tidak akan bisa bergerak. Jasmani tidak akan bisa bergerak tanpa roh. Mata tidak bisa melihat tanpa roh. Kaki tidak bisa berjalan tanpa roh. Jadi roh yang hidup, roh itu pun tidak bisa hidup tanpa Nur Muhammad. Nur Muhammad pun tidak akan ada tanpa zat diri Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini jasmani, rohani, nurani, rabbani. Mulai atas rabbani, nurani, rohani, jasmani. Jasmani batang tubuh, rohani roh, nurani Nur Muhammad, rabbani jati diri Allah Ta'ala. 4. Rabbani mulai atas, nurani, rohani, jasmani. Mulai bawah bilang jasmani, rohani, nurani, rabbani. 4. Nah kayak sebiji nyiur, karungkong nyiur, nyiur, santan, minyak. Karungkong nyiur jasmani, nyiurnya rohani, santannya nurani Nur Muhammad, minyaknya rabbani rahasia Tuhan. Jadi sebiji nyiur itu lengkap, jasmaninya ada, rohaninya ada, nuraninya ada, rabbaninya ada. Sama batang tubuh kita, jasmani ada, rohani ada, Nur Muhammad ada, rabbani diri Tuhan ada. Jadi kita keluar lagi mencari Allah. Nah, lalu di dalam hadis kursi, aku nyatakan kata Allah diriku ini sebagaimana nyataku kepada insan manusia. Nyatanya Allah ada pada insan manusia. Tidak akan nyata Allah Ta'ala kalau tidak ada insan manusia. Pada insan manusia siapa? Jasmani Tuhan juga, rohani Tuhan juga, nur Tuhan juga. Nah, jadi kada ada besin apa-apa dengan ini. Sekecil debu pun gak ada, sehalus debu gak ada. Karena kita pada hukumnya innaka mayitun wa innahum mayitun. Semuanya mayat, engkau mayat, semuanya mayat. Berarti nangaran mayat kada kau salat, kada kau berzikir, kada kau baca salawat, kada kau bergerak. Jadi kenapa kau bergerak? Kenapa kau melihat? Kenapa kau salat? Kenapa kau berzikir? Kenapa kau membaca salawat? Melainkan diri yang hidup rohani. Nah, itu sebenarnya. Kan kadang-kadang orang tertipu merasa diri batang tubuh yang hebat. Padahal ya pada kuasa semuanya tiada berdaya. Semuanya mulai ujung rambut sampai ke ujung batis statusnya la haula wala, statusnya mayit. Nah, jadi kata kau kalau melaksanakan salat, jangankan melaksanakan salat, mendekati salat saja kata kau si mayit ini tadi. Jadi yang salat itu adalah diri. Aqimis salat li dzikri, diri kan yang salat, diri yang salat, diri roh, diri Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdiri wujud cek diri Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Dalam batin aku jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Berdiri waktu mengangkat takbir, Allahu Akbar. Dalam batin aku jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dalam batin aku jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Kadang lagi kalau kita lah, karena itu badil, panah, tenggelam. Tenggelam kita kepada lautan, lautan yang nampak kita tenggelam. Tenggelam kita kepada wujud Allah, wujud Allah yang nampak kita tidak ada. Kita yang gaib, Allah Ta'ala yang nyata. Jangan kita nyata, Allah Ta'ala gaib, salah. Nah, Allah Ta'ala itu nyata kada gaib. Yang melihat ini kenyataan sifat dasarnya, mendengar sifat samanya, berpandir sifat kalamnya, berjalan nyatanya sifat kudrat. Lalu mengangkat takbir, lalu Tuhan menyatakan dirinya ada, Allahu Akbar. Nah, lalu di situ aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada manusia. Berjumpa lawan Allah. Al ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya, seolah-olah. Berarti yang namanya seolah-olah itu berarti kita melihat.
Aku seolah-olah melihat si Ano padahal kada. Nah, seolah-olah melihatnya. Nah, bujur kita kada melihat. Andai kata kamu tidak melihat dengan Allah, bujur. Namun Allah yang melihat pada diri kamu, Allah yang melihat pada diri kamu, Allah yang mendengar pada diri kamu, Allah yang berjalan pada diri kamu. Nah, tapi kalau orang kada mengaji ilmu hakikat, ilmu marifat takutan ninya. Sama lagi sifat kita lawan sifat Allah Ta'ala. Kalinya sama apa? Kita kada diberi sifat itu. Amun kita nih bisi sifat, Allah tadi sifat berarti tak dua. Nah, amun kita nih bisi wujud berarti tak dua lawan wujud Allah. Amun kita nih bisi sifat basar melihat tak dua lawan Tuhan. Makanya sifatnya sifat basar melihat sifat basar Allah, sifat sama Allah, sifat kalam Allah, sifat kudrat Allah Ta'ala. Nah, lalu ada sifat hamba yang dirasakan oleh Allah. Nah, antara hamba dengan Allah. Hamba Allah. Nah, tapi hamba kenyataan Allah pulang. Hamba ini kenyataan Allah. Ini model kayak nang bebulik. Nah, lah. Jadi padahal hamba ada, kata ya ada. Tuhan tempat menjahirkan kepada hamba. Memang hamba itu Allah, hamba itu kenyataan Allah. Nah, berarti kada kita baik sifat. Kalau lihat-lihat Allah, berarti kita kada melihat. Dengar-dengar Allah berarti kita akan mendengar. Kalam-kalam Allah berarti kita akan berpandir. Jalan-jalan Allah berarti kita lumpuh. Hidup hayat Allah Ta'ala berarti kita mati. Nah, di sini lalu kita menyatakan di dalam batin, benar ya Allah. Benar ya Allah ini wujud pian. Benar ya Allah ini sifat pian. Benar yang ini rahasia pian. Sekecil debu pun kada ada baisi. Kada ada baisi napa-napa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, amal ibadahku ni lawan Allah. Aku beramal lawan Allah, aku salat lawan Allah, aku berzikir lawan Allah, aku hidup. Mati pun bersama Allah Ta'ala. Hidup aja bersama Allah. Dan mati pun bersama Allah Ta'ala. Inilah makam orang yang ma'rifat, orang yang selalu cinta kepada Allah. Barang artinya sedetik pun gak ada pisah lawan Allah. Kenapa? Karena sudah mesrainya lawan Allah. Sudah kamil, sudah linik, sudah mesra. Yang namanya mesra ini artinya kayak ini. Yang melihat mata lah, mesrakan bukan mata yang terus melihat, nama serangarnya. Telinga yang mendengar, mesrakan kepada roh yang mendengar. Itu yang namanya mesra. Dikira kayak apa yang namanya memesrakan? Memesrakan tuh mengakui, menyatakan bahwa yang melihat ini bukan mata, tapi roh. Yang berjalan ini bukan batis, tapi roh. Mesrainya, mesra antara roh dengan jasad. Lalu timbul Sabtu aja lagi. Nah, jadi peribahasanya itu, nah, artinya fi'il apal kelakuan Allah Ta'ala nampak kepada insan. Sama mengangkat cangkir nina. Dipadakan Allah Ta'ala mengangkat cangkir lah. Ya lah roh. Dipadakan roh. Katia tangan nama angkat. Dipadakan tangan kada kawa mun kada ada roh. Nah, jadi inilah hasil fi'il apal kenyataan roh. Bernampak kabar tangan. Nah, amun roh aja mengangkat cangkir kada kawa. Amun tangan aja juga mengangkat cangkir tanpa roh kada kawa. Cuma kenampakan rahasia roh nampak kepada tangan. Nah, rahasia roh nampak kepada tangan lalu kau mengangkat. Nah, jadi jahir batin kalau nama angkat. Nah, bukan tangan, bukan roh, tapi roh banyata kepada tangan. PL ngarnya apal perbuatan. Pada jahirnya tangan, pada hakikatnya roh. Tapi nya mesra tadi. Nah, itu yang namanya mesra. Mesrakan roh pada seluruh batang tubuhmu. Jadi mesranya roh karena di situ mesranya Nur Muhammad. Mesranya Nur Muhammad karena mesranya Rabbani rahasia diri Allah Ta'ala. Nah, jadi yang salat tadi kada kita lagi. Jadi kita jangan menghampiri masjid kalau nya kita mendirina hidup kada Bapak. Nah, lalu kamu dalam keadaan junub
Supaya jangan junub dimandiin. Junub tadi perasaan kita ada. Kita marsa besi wujud kajian bunajib. Wujud dosa yang sangat besar. Jadinya kamu marsa besi wujud. Kalau najis jahir tadi kau jadi basuhan banyu. Tapi kalau najis batin biar sedrum, biar 2 drum dibasuh lawan banyu kada bersih. Yang bersih cuma batang tubuh. Batin kada bersih dengan banyu. Dibersih dengan apa? Ini aja khurujika angka pihla kana anak. Keluarkan engkau nang rasa daripada rasa wujud engkau. Disapui ibaratnya ratik di rumahnya disapui keluar habis. Disapui yang kita marsa bisi wujud. Itu yang namanya mandi junub hakikat. Kalau mandi junub kan secara syariat kan awak nang rigat wajar aja dibasuh banyu. Amun batin rigat mau dibasuh banyu kada mau. Dibasuh dengan pengakuan kita kada lagi. Hilangkan pengakuan engkau, tetapkan pekerjaan Allah Ta'ala, fi'il apal kenyataan Allah Ta'ala. Inilah mesranya antara hamba dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.